Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Mantap. Sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Oke, Makan siap. tempe tadi, Pak. Tempe orek. Oke. Saya itu sukanya tempe, Pak. Oh iya iya. Enggak ada. Iya, ya sudah, jangan bicara terus. Iya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum mengalami kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa untuk kita masing-masing, berdoa bersama. Sudah selesai? Iya, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Alek. Oke, Pak. Oke. Abi. Ya. Ari. Del. Ya. Bima. Del. Cynthia. Hadir, Pak. Hadir apa enggak hadir? Hadir. Iya. Cindy. Hadir, Pak. Larissa. Del, Pak. Dia Sakit. sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Seminggu. Seminggu. Sakit apa kalau boleh tahu? DBD, Pak. Apa itu? Demam berdarah, Pak. Oh iya ya, demam berdarah ya nak. Ya, itu Pak maksudnya, Pak. Mulutmu. Oke. Nah, di pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan terkait jenis-jenis manusia purba dan juga asal usul manusia purba tersebut. Ada yang masih ingat kah tentang apa saja sih jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia? Mas Abi? Usaha Erectus. Benar. Homo sapien. Oke. Ah, nggak tahu yang satunya ya guys, nggak apa-apa. Benar ya, ada Pithecanthropus erectus, terus Pithecanthropus paleojavanicus, terus ada juga Homo sapien, terus ada Homo soloensis, Homo wajakensis, terus Homo mojokertoensis. Nah, asal usul manusia purba tersebut itu ada beberapa teori yang mengatakan mereka itu ada yang berasal dari Afrika, terus ada juga yang berasal dari Yunan Cina, dan ada juga yang berpendapat bahwasanya manusia purba itu berasal dari daerah Indonesia tersendiri. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya ya, yakni terkait hasil kebudayaan masa praaksara. Boleh di next, Mas? Oke. Masa praaksara. Kenapa kok dinamakan masa praaksara? Ada yang tahu? Masih gugu gaga, Pak. Mas buku gaga. Apa itu? Apa itu? Masih Gimana tulisan, Pak? Nah, Oh, gitu ya. Ya. nah. Benar. Iya, ya sudah. Benar. Masa praaksara itu dibagi menjadi dua zaman ya, teman-teman. Anak-anak maksud saya. Yakni yang pertama ada zaman batu, terus ada zaman pendakian atau zaman besi. Nah, dari contoh gambar yang ada di PPT ini, bagaimana menurut kalian? Kehidupan mereka di zaman itu bagaimana? Masih bergantung pada alam, Pak. Benar sekali, masih bergantung pada alam. Terus yang lain? Tidak broken, Pak. Kok bisa gitu? Kok Kan bisa? akur, Pak. Itu ada yang ngambil kayu. Oh Ada iya yang- iya. Benar. Oke. Terima kasih. Mereka itu hidup sangat bergantung kepada alam ya. Dilihat dari bentuk tubuhnya itu seperti kerang. Nah, itu sangat mencirikan sekali manusia purbanya. Terus mereka hidup berkelompok di suatu tempat yang dianggap mereka itu mempunyai lahan yang produktif atau bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Boleh di next, Mas? Oke. Zaman batu. Nah, kan ada dua zaman tadi ya, ada zaman batu dan zaman perundakian. Pada zaman batu ini
Zaman di mana manusia purba itu membuat peralatan yang berasal dari batu. Peralatan tersebut itu digunakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, seperti itu. Zaman batu terbagi menjadi 4 periode pembebakan zaman. Yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, terus ada zaman Mesolitikum atau zaman batu magia atau batu tengah, terus ada juga Neolitikum atau zaman batu muda, terus ada Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, ini kira-kira gambar apa, anak-anak? Ada yang bisa menebaknya? Kucing, Pak. Bukan. Kok kucing sih, ada tanduknya kok kucing? Bison Pak. Bison. Banteng. Itu. Banteng. Sapi. Salah. Banteng yang benar. Oh, Ini iya. gambar banteng. Ini warnanya apa kira-kira? Gimana, Pak? Warnanya apa? Warna batu, Pak. Bukan, warna ini loh, warna gambarnya itu lah. Coklat. Oh, coklat. Bukan merah ya? Ya, oranye campur coklat, campur kafe, Pak, campur aduk. Oke, benar sekali, guys. Sembarang. Oke, next. Sate. Balik nih. Nah, tak jelaskan dulu. Mengapa kok manusia purba itu melukiskan gambar-gambar hewan-hewan seperti ini? Ya karena pada masa itu manusia purba itu berburu hewan-hewan seperti ini untuk mereka konsumsi. Nah, untuk menggambarkan kehidupan mereka akhirnya menuangkan inspirasi mereka itu ke dalam batu, sehingga mereka melukis sesuatu atau gambar-gambar sesuai dengan kehidupan mereka pada masa itu. Seperti itu. Next. Zaman batu tua atau zaman apa tadi? Ada yang masih ingat? Zaman apa? Paleolitikum. Paleolitikum, benar sekali. Nah, zaman batu tua merupakan zaman di mana manusia purba itu mulai membuat peralatan yang berasal dari batu, namun tidak diasah secara maksimal, sehingga batu-batu tersebut bentuknya masih kasar seperti gambar di sini ya. Itu terlihat jelas sekali, tidak ada bentukan sama sekali di sana. Terus manusia pendukungnya, boleh dibacakan manusia pendukungnya apa, Mas Alek? Manusia pendukungnya Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Megathropus pelegifidimus, dan Homo sapiensis. Oke, terima kasih. Corak kehidupannya itu nomaden atau berpindah-pindah. Itu mengikuti orang tuanya, oh bukan. Sepertinya itu karena alam sekitar mereka. Sehingga bila tempat tinggal mereka yang dahulu itu sudah gersang atau tidak ada sumber makanan, mereka akan berpindah ke tempat yang lain untuk mencari makanan atau sumber makanan yang baru. Nah, seperti itu. Terus sifat manusia purba pada masa Paleolitikum ini yakni food gathering atau mencari makanan, di mana mereka memanfaatkan alam sebagai tempat untuk mereka berburu. Dulu itu belum ada GoFood ya, Pak? Belum ada. GoFood itu masih zaman sekarang, nak. Oh iya. GoFood sih. Nah, food gathering ini pada masa lalu mereka memburu seperti banteng kayak di lukisan tadi, terus ada babi hutan, Kelinci juga, Pak? ya kelinci purba itu besarnya kamu itu. Landa juga, Pak? Gak bisa dimakan mas landa. Oh iya. Terus kebudayaan pendukung yang ditemukan di Indonesia itu ada 2 jenis. Yang pertama itu kebudayaan Pacitan, yang ditemukan di Pacitan ya tentunya. Terus ada kebudayaan Ngandong, itu kebudayaan yang ditemukan di daerah Ngandong dekat Ngawi. Berdasarkan temuannya, kebudayaan ini yang lebih tua adalah kebudayaan Pacitan, di mana mereka banyak menemukan hasil atau benda-benda yang berkaitan dengan keperbekalaan berupa seperti kapak genggam, terus alat-alat dari tulang dan lain sebagainya. Alat tulis juga, Pak? Alat apa? Tulis. Belum ada, kan belum mengenal tulisan mas. Oh iya, iya, Pak. Wah, banyak belajar anda. Iya, kan Hasil alat, Pak. kebudayaan, iya. Hasil kebudayaan, yakni ada kapak genggam, terus ada kapak perimbas,
terus ada kapak penetak dan alat dari tulang. Nah, saya mau tanya ya, ini gambar apa? Mas Abi? Kapak genggam. Oh iya benar sekali, kapak genggam. Kenapa kok dinamakan kapak genggam, Mas Abi? Karena penggunanya digenggam. Ya benar. Nah, pada sudut yang bawah ini mereka menumpulkan batu tersebut sehingga dapat mereka genggam. Sedangkan di sudut yang lain mereka membentuk batunya menjadi lancip untuk menutup kepala mangsanya atau memukul kepala mangsanya gitu. Kurang efektif ya Pak? Buktinya kurang efektif. Iya, perlu berkali-kali untuk memukul. Akhirnya enggak mati-mati. Yang ini. Ada yang tahu ini apa? Tak kasih nilai plus nanti kalau bisa jawab ini. Kapak penetak Pak? Bukan. Paling berat Pak. Paling berat Pak. Seperti sajam. Ya sajam, tapi apa? Berbahan dasar apa? Tulang kan Pak. Nah, benar sekali. Alat dari tulang. Nah, Namanya apa Pak? Paling berat. Bukan. Dia bilang bukan ya bukan. alat dari tulang namanya. Nah, Oh iya. Gak ada namanya Pak itu? nggak ada. Dikasih nama aja Pak. Apa namanya? Enaknya. Siapa ya Pak? Itu kan tiger Pak. Sudah lupakan. Ini namanya alat dari tulang. Mengapa kok bentuknya lancip? Ya karena untuk memburu makanan mereka gitu. Oke, next. Gak ada tutorialnya Pak? Nggak ada. Tutorialnya numpuk sampean gitu. Zaman batu madia atau zaman apa? Anak-anak? Yang tahu? Zaman batu muda. Jangan batu tengah. Ya, benar. Ya, maaf Pak. Zaman batu madia ini atau nama lainnya Mesolitikum itu dicirikan setingkat lebih modern dari zaman Paleolitikum, di mana manusia purba itu sudah bisa mengasah batu-batuan yang mereka gunakan untuk dijadikan peralatan bagi mereka. Nah, manusia pendukung pada masa ini ada Papua Melanozoik, terus ada juga Atko. Atko itu dari mana? Gak ada yang tahu? Dari Semarang. Bukan. Atko itu dari Filipina. Oh dari Filipina ya? Terus Semang. Semanggi. Bukan. Bogor. Semang itu dari Malaysia. Terus aborigin, masa nggak ada yang tahu ini? Australia. Aborigin itu dari mana? Australia. Benar sekali. Masih pintar ya Mas. Lumayan Pak. Oh. Juara kelas. Terus corak kehidupan manusia purba pada masa Mesolitikum. Mereka itu masih berburu dan mengumpulkan makanan tapi sudah tingkat lanjut, sehingga mereka sudah mulai mengenal namanya bercocok tanam. Apa yang mereka tanam? Kira-kira apa yang mereka tanam pada saat itu? Umbi-umbian Pak. Ya, umbi-umbian bisa jadi. Benih Pak. Oh iya, benih. Benih. Bukan benih cinta. Nah itu juga bisa. Makanan tingkat lanjut. Mereka sudah mulai bercocok tanam, menanam umbi-umbian. Nah, mulai hidup menetap. Hidup menetap mereka itu di mana? Kira-kira? Villa Pak. Bukan, nggak ada villa pada masa itu, nah. Perumahan. Bukan. Sudah. Saya bertanya lagi, sudah. Di gubuk tua kayak Pak. Mereka itu sudah mulai hidup menetap pada gua-gua alam. Gua MU. Terus di pinggiran pantai. Nah, hidup di gua itu bahasa apa? Bahasa kerennya apa? Ada yang tahu nggak? Hidup di gua. PNMB. Enggak tahu Pak. Oh Pak. Nilai tinggi ya. Alek, namanya Alek. Bukan. Kemarin berapa ujianmu nilainya? 80. Oh 110 Pak. Wah, saya kurangi 100%. Nomor 1. Mulai hidup menetap di gua. Di gua itu bahasa kerennya itu Abris Soch Roach. Itu nama keren hidup di gua. Orang dulu apa ya Pak? Gaul ya Pak? Gaul sekali. Jalan Pak. Benar. Terus mereka juga hidup di pinggiran pantai. Nah, di pinggiran pantai ini mereka
membuat namanya tumpukan sampah dapur yang berupa kulit kerang. Nah, kulit kerang ini berarti menunjukkan bahwasanya manusia purba pada masa itu mengonsumsi kerang-kerangan yang berasal dari laut, seperti itu. Nah, penelitian yang mengungkap adanya kejokan Modinger atau sampah dapur kerang ini yakni oleh Dr. Van Steenkanstelveld yang diawali pada tahun 1925 di pesisir Sumatera gitu. Nah, terus hasil kebudayaan masa Mesolitikum boleh dibacakan Mas Abi mungkin hasil kebudayaan masa Mesolitikum? Itu Pak, ada kapak genggam Sumatera, kapak Ya. pendek, Ya. landasan dan bibisan, Oke. tulisan batu, alat dari tulang dan alat serpih. Ya, nah, ini contoh dari kejokan Modinger ya. Ini adalah sampah kerang. Nah, terus ini apa? Kira-kira? Bukan. Yang itu loh. Landasan dan bibisan. Nah, benar sekali. Landasan dan pipisan ini fungsinya sebagai apa pada masa itu? Menghaluskan daging, Pak. Bisa jadi. Tapi yang tepat adalah menghaluskan cat warna merah. Nah, cat warna merah ini dihaluskan untuk apa? Untuk keperluan sarana upacara bagi penyembahan roh nenek moyang pada masa itu. Jadi manusia pada masa Mesolitikum ini sudah mengenal namanya kepercayaan. Ada dua kepercayaan pada masa Mesolitikum. Ada yang tahu? Kalau masih ingat kepercayaan? Ya benar sekali. Kurang satu lagi. Animisme. Benar sekali. Kecintaan. Ternyata ada pintar juga ya nak. Memang Pak, saya itu harusnya 100 Pak itu. Oh, oke. 100. Benar sekali. Oke, di next, Mas. Zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman batu muda ditandai dengan manusia telah hidup secara menetap dan membuat rumah-rumah sederhana. Atau zaman Neolitikum, yakni ditandai dengan manusia purba telah hidup secara menetap di suatu wilayah perkampungan atau membentuk suatu perkumpulan yang terdiri dari biasanya 10 sampai belasan orang gitu. Terus mereka itu membuat rumah-rumah sederhana. Nah, dalam masa ini manusia purba telah mampu mengolah bahan dari batu itu dengan cara diasah secara halus. Itu. Manusia pendukung pada masa batu muda atau Neolitikum ada dari suku Proto Melayu, ada Nias, terus Toraja, Sasak dan Batak. Corak kehidupan mereka itu mengalami revolusi dengan cukup modern, yakni mereka sudah mulai mengenal namanya hidup menetap di suatu tempat. Biasanya itu perkampungan mereka itu dekat dengan aliran sungai atau sumber-sumber mata air. Nah, sumber-sumber mata air ini digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka sudah mulai mengenal namanya bercocok tanam. Di zaman yang sebelumnya atau zaman Mesolitikum, mereka sudah mulai mengenal bercocok tanam, namun belum secara keseluruhan. Nah, pada masa ini mereka sudah mengenal namanya bercocok tanam itu secara luas, sehingga mereka sudah mengenal namanya sawah, terus ladang dan lain sebagainya. Itu Mereka sudah manusia modern dulu Pak. belum, masih beranjak ke manusia modern itu. Dan mereka sudah mulai namanya berternak. Kira-kira mereka itu beternak apa pada masa itu? Lele Pak. Belum bisa buat pola mas. Oh, iya Pada Pak. masa itu mas. Ayam mungkin Pak. Ayam bisa. Terus Pak. Sapi. Oh banteng. Banteng, iya benar banteng. Sapi. Terus Mas Abi? Kacang Pak. Bukan. Yang non halal, yang non halal. Babi. Babi. Iya benar babi. Badri. Bukan. Babi Pak. Oh. Mereka mengenal namanya bahasa. Bahasa yang mereka gunakan pada kehidupan sehari-hari mereka, yakni Melayu Polinesia yang dibawa oleh rumpun Austronesia yang berhasil kebudayaan pada masa ini
Boleh dibaca? Boleh. Pak Rizal. Untuk hasil budayanya, kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, manik-manik, dan alat pemukul dari kayu. Oke, terima kasih. Nah, pada gambar ini apa ini? Kapak lonjong. Kapak lonjong, benar sekali. Kenapa kok disebut kapak lonjong? Bentuknya lonjong. Oh benar. Bentuknya lonjong dan lancip di bagian ujungnya. Oke. Bagian ujung. Untuk apa sih kira-kira ini? Rombak. Untuk ngetok pintu, Pak. Enggak kanggo mas. Oh, iya. Ada tangan kok pakai alat. Ya, kalau orangnya butuh Pak mungkin Pak. Oh iya mas. Ini untuk berburu ya mas. Oh, Ya. iya. Terus ada gerabah. Nah, gerabah ini apa fungsinya? Ada masa itu. Mengambil air Pak. Benar sekali untuk menyimpan air. Selain itu, gerabah ini digunakan untuk bahan atau peralatan dalam upacara adat atau upacara untuk menyembah roh nenek moyang. Boleh di next. Zaman batu besar atau zaman megalitikum. Zaman batu besar atau zaman megalitikum ini, di mana manusia purba itu banyak membuat bangunan-bangunan monumental yang berukuran raksasa yang berasal dari batu atau berbahan dasar batu. Manusia pendukung pada masa batu besar ini, yakni Proto Melayu, maaf itu salah ya tulisannya, Proto Melayu yang benar. Oh iya. Diutro itu apa kayak gitu? Diutro itu lebih muda. Oh. Nah, kalau Proto itu lebih tua umurnya. Corak kehidupan pada masa megalitikum ini mereka sudah menetap. Seperti contohnya itu ada di Toraja, itu mereka sudah menetap atau mendirikan perkampungan-perkampungan kecil untuk mereka tempati sebagai tempat tinggal. Setelah itu mereka juga membangun rumah. Bangunan rumah yang mereka dirikan itu lebih modern ketimbang bangunan rumah pada masa sebelumnya atau Neolitikum. Seperti di Toraja itu ada rumah adat Toraja, ya seperti itu contohnya. Membuat perkampungan. Terus mereka sudah mengenal bercocok tanam, berternak dan lain sebagainya. Sama seperti pada masa Neolitikum. Terus hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan pada masa ini ada menhir. Menhir itu apa Pak? Menhir itu tugu batu. Buat Menhir. pemujaan, ya menhir. Terus ada dolmen. Dolmen itu apa? Meja batu, dolmen. Terus ada pandusa. Pandusa ini pada masa sekarang buat apa? Pandusa. Makan Pak. Kan. Keranda. Keranda. Jenazah. Keranda untuk membawa jenazah. Tapi terbuat dari batu. Sarkofagus. Sarkofagus ini apa? Gak tahu Pak. Lali. Sarkofagus adalah kubur batu atau peti batu. Terus ada kubur batu. Nah, kubur batu ini beda dengan sarkofagus karena kubur batu digunakan untuk menyimpan jenazah anak kecil yang biasanya terdapat di Toraja. Nah, ini ada kuburnya ini. Itu tempatnya kubur batu. Menarik itu. Iya, Kasihan banget. iya. Kan sudah meninggal. Oh iya. Waruga. Waruga ini apa ya? Lupa saya. Next aja Pak. Lalu itu apa? Iya. Apa? Yang selanjutnya dulu kemudian itu berunding. Punden berunda. Punden berunda ini seperti yang ada di candi atau tangga masuk ke masjid yang sekarang. Itu kan ada tangganya gini. Lah itu punden berunda namanya. Punden berunda ini berlanjut di mana aslinya punden berunda adalah kebudayaan lokal, terus berkembang ke masa selanjutnya seperti masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Setelah itu ada arca megalitikum. Arca megalitikum ini bentuknya sangat sederhana, biasanya menyerupai hewan ataupun manusia yang digunakan sebagai sarana penyembahan roh nenek moyang. Ini tadi apa? Ada yang tahu atau mendengar tadi? Ini namanya apa? Yang batu ditancapkan itu? Menhir.
Menir Pak. Mendir. Ya, Oh, iya. benar. Benar sekali, Mas Abi. Terus ini apa ini? Yang gede Pak. Apa Harga. jenisnya? Apa jenisnya? Harga megalitikum ya Pak. Iya, benar sekali harga megalitikum. Next. Zaman logam. Nah, zaman logam atau zaman Perundagian, yakni zaman di mana manusia purba atau manusia pada masa itu sudah mulai mengenal namanya logam atau besi untuk mereka gunakan sebagai peralatan pada masa itu demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti peralatan untuk bertani atau terus berburu. Itu mereka sudah mulai menggunakan logam, tidak lagi menggunakan batu seperti itu. Zaman logam terbagi menjadi 3 pembabakan. Ada zaman tembaga, terus zaman perunggu, dan zaman besi. Perlu diingat bahwasanya zaman tembaga itu tidak ada di Indonesia, adanya di luar Indonesia atau Asia Tenggara lainnya. Ada di Vietnam, Thailand. ya benar sekali, ada di Thailand, Laos. terus ya seperti itu, Laos, apalagi Tumber Pak. bukan, terus Delaware, Kamboja, terus ada di Filipina, seperti itu ya. Nah, di Indonesia sendiri hanya terdapat 2 jenis pembabakan, yakni zaman perunggu dan zaman besi. Nah, ini contoh-contohnya ini, alat-alatnya pada masa itu ya. Next. Zaman tembaga. Zaman tembaga ialah zaman di mana manusia purba atau manusia pada masa itu sudah mulai mengenal namanya tembaga. Nah, mereka mengolah logam tembaga ini untuk seperti peralatan yang mereka butuhkan pada kehidupan sehari-hari, seperti halnya tadi alat-alat pertanian dan upacara atau mungkin alat-alat yang lain. Alat dapur Pak. Ya benar. Sekarang kan dibuat kayak alat permainan anak kecil. Di pasaran. Oh iya. Zaman ini tidak Masakan. Zaman ini tidak berpengaruh kepada kebudayaan di Indonesia. Mengapa kok tidak berpengaruh? Ada yang tahu? Mengapa kok bisa tidak berpengaruh di Indonesia ini? Budaya ini. Ada yang tahu? Belum mengenal dengan zaman tembaga Pak. Nah, benar sekali. Pada masa itu penduduk Indonesia itu belum mengenal namanya kebudayaan tembaga, di mana mereka itu belum bisa mengolah namanya tembaga di Indonesia. Selain itu, tembaga atau bahan dasar dari kebudayaan ini itu belum maksimal atau belum diekspor secara lebih, sehingga mereka tidak mengetahui adanya logam tembaga tersebut. Pendukung kebudayaan pada masa ini atau masa tembaga, yakni ada Semenanjung Malaya atau sekarang dikenal dengan Malaysia. Terus ada Kamboja, ada Thailand dan Vietnam. Nah, ini kira-kira apa? Yang tengah. Toba Pak. Benar sekali. Mata toba. Terus ini Parang. pedang, ya pedang kecil. Biasanya digunakan di disisipkan di sini. Buat kopassus itu Pak. Lanjut. Siap-siap bilang. Zaman perunggu. Zaman perunggu ini ditandai oleh kemampuan manusia purba itu mengenal atau mengolah logam yang berasal dari perunggu. Perunggu itu campuran antara timah dan tembaga. Warnanya apa perunggu? Oranye. Coklat oranye. Iya, coklat oranye. Oranye. Bronze. Bronze. Iya. Coklat. Oranye. Itu iya Pak. Iya kan bronze. Bronze. Terus hasil kebudayaan. Pada masa ini hasil kebudayaannya ada berupa moko. Moko ini digunakan dalam upacara-upacara adat. Terus ada kapak corong. Kapak corong untuk membela diri atau berburu. Ada juga nekara. Terus bejana, perunggu, arca perunggu, perhiasan dan gerabah dari perunggu. Arca perunggu ini banyak ditemukan pada era masa kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Contohnya ada yang berasal dari daerah Candilor, itu ditemukan arca-arca perunggu seperti ini. Ukurannya itu kecil-kecil. Oke, next. Zaman besi.
Zaman besi ialah zaman di mana manusia mengolah biji besi untuk dijadikan peralatan yang hendak mereka buat, seperti senjata, terus pacul, alat-alat untuk pertanian, oh iya, cangkul ya. Aksen Jawanya itu lekat sekali ya. Terus dan lain-lain. Pada zaman ini tingkat kehidupan manusia sudah jauh lebih baik, di mana mereka sudah mulai menetap, terus hidup modern, bisa berdagang, bisa berternak, bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Seperti itu. Hasil kebudayaannya, mereka ada mata kapak, terus mata sabit, mata batin nggak ada mas, terus mata pisau, ada lagi mata pedang, cangkul dan tongkat dan lain-lain. Sendok garpu Pak. Ya benar sekali, sendok garpu. Ngomong mulu terus kok. Mulu itu padu ain, Oh iya. mas. Iya. Tapi kalau soto jangan dipuluk mas, panas. Bakso Pak. Jangan dipuluk mas, pentolnya panas. Bubur. Bubur boleh. Terima kasih. Oke. Nah, bagaimana penjelasan Bapak tadi? Apakah ada yang ditanyakan terkait penjelasan Bapak? Pak tadi kan soal mengolah biji besi ya Pak. Iya. Dan kalau biji kopi itu diapain? Kalau biji kopi itu disangrai mas biasanya. Oh, disangrai ya? Iya, sampai hitam terus berbau harum, Oh, terus digiling, diremas-remas. seperti itu ya Pak ya? Iya. Sistem itu ya Pak? Sistem apa? Kopi Oh iya, Hitam. Iya. ya hitam. Kopi hitam. Benar sekali. Gak ada pertanyaan lagi? Betul Pak. Oke. Untuk memperjelas materi Bapak pada pagi hari ini, BPR Pak. bukan, belum saya kasih tugas kok buat PR. Saya kasih kalian LKPJ ya, kalian kerjakan. Terus kalian nanti presentasi ke depan satu persatu. Gimana? Ada yang kesulitan atau keberatan? Keberatan Pak. Kenapa? Presentasinya salah satu aja Pak. Perwakilan. Kamu namanya siapa tadi? Sorry Pak. Negatif. Baik. Iya. Silakan. Kelompok satu nanti perwakilan saja ya, karena kan ada 2 orang. Yang ini harus dibaca semua ya. Apa ya Pak? LKPD. Nah, Oh, iya. Iya. Tulisan Pak ya Pak. Saya beri waktu 15 menit, kira-kira cukup nggak? Cukup. Kecukupan Pak. Oke, siap. Silakan. Nggak ada gambarnya Pak. Nggak ada. Kita mana? Smoke. Pak mainan TikTok nggak Pak? Enggak mas, saya enggak mainan TikTok. Enggak Pak, maksudnya itu loh orang zaman dahulu Pak. Oh, orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu itu belum mengenal namanya TikTok mas. TikTok. Karena orang mengenal teknologi itu sejak adanya revolusi industri yang dipelopori oleh Inggris pada tahun 1700-an. Seperti itu. Oh ya Pak, mau tanya. Ya, silakan. Manusia purba kan belum apa itu istilahnya telanjang. Nah, kalau mau bikin pakaian itu bahannya dari apa? Nah, dan pertanyaannya cukup bagus. Di mana manusia purba itu dulu memakai pakaian dari berbahan dasar apa gitu ya? Ya. 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 Manusia purba pada masa dulu itu memakai pakaian atau baju itu dari bahan dasar kulit. Beruang. Bukan. Kok beruang? Komodo. Bukan. Singa. Kulit kayu. Nah, Oh, kulit kulit kayu. Nah, Ya kan musuhan Pak. ya. Bukan kayunya loh ya. Kulitnya mas. Oh iya. Nah, kulit itu kan tebal. Tebal itu Kayu debok ya Pak. kok kejam mas. Gak bisa buat
ditemukan mereka di hutan. Nah, kayu itu mereka olah, digepuk-gepuk dengan pakai tongkat kayu itu sampai tipis gitu, baru terus dijahit, terus dipakai gitu. Bisa dijahit ya? Bisa pakai benang, enggak pakai yang apa drill itu bukan. Bordir juga? Enggak ada bordir di sana. Mas. Jadi belum ada permak ya? Belum ada. Gak ada tulisan I love Pak Aksara gitu. Enggak ada. Pak mau tanya lagi. Iya. Silakan. Manusia purba kan istilahnya kan punya kayak rambut gitu, lah Iya. kepala. Nah itu kan beberapa bulan kan hidup di hutan. Itu potong rambutnya bagaimana Pak? Nah, boleh dilihat apa seri yang pertama? Seri spring yang pertama. Nah, itu. Rambut mereka itu dibiarkan seperti itu sampai memanjang karena mereka kan dulu bentuknya itu masih seperti kerai. Anak Indi ya Pak ya? Apa? Anak Indi. Bukan. Kurang kopinya Pak itu Pak. Ya gak ada ini juga. Memang nggak ada tukang potong di masa itu ya, Nak. Oh, iya. Sehingga mereka itu membiarkan rambutnya itu merumbai-rumbai seperti seorang apa namanya biksu cong itu botak. Oh, iya. Yang ini Enggak ada rambutnya. Botak, aduh. gitu. Apakah sudah jelas, Mas Farel? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Ada Pak. Apa? Tadi kan ada yang bentuk kayak obat gitu Pak ya? Bentuk. Bentuk obat. Nah itu dibentuknya pakai apa Pak ya? Nah, bentuknya itu seperti masa kini. Apa itu yang dibuat ngaret itu? Lokal. Ungkal, pakai ungkal. Pengasahan itu menggunakan ungkal atau pada zaman dahulu mungkin manusia purba belum mengenal ungkal, mereka mengasahnya di batu sehingga sreng gitu di batu sampai tajam gitu dan pipi sesuai dengan bentuk apa yang mereka harapkan seperti itu. Apakah sudah selesai pekerjaannya? Selesai? Belum. Kelompok 1 bagaimana? Ya, Kelompok 2? Belum. Nomor 2 besok aja. Buat PR Pak. Iya Pak. Ya. Nggak bisa kan sudah itu sedikit itu soalnya. Sudah ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Pak perwakilan Pak ini Pak. Oh, perwakilan. Iya iya. Udah kamu aja yang baca. Oh tidak Pak. Saya Kamu aja yang baca nggak apa-apa. jangan. Oh, jangan. Silakan dibaca Mas. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kami dari kelompok 1. Ya. Oke, saya ingin menjelaskan pada soal yang pertama. Jelaskan secara singkat terkait corak kehidupan manusia pendukung dan hasil kebudayaan pada masa Paleolitik atau tua. Oke, yang pertama, corak kehidupan. Pertama itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden. Cara hidupnya food gathering yaitu memperoleh bahan makanan dengan cara berburu di hutan, menangkap ikan, mengumpulkan makanan dari alam. Ya. Sangat mengandalkan alam sekitar dalam menopang kehidupan mereka. Oke. Yang terakhir ada alat-alat terbuat dari batu dengan minim pengasahan atau masih sederhana. Yang kedua, manusia pendukung. Pithecanthropus erectus, Homo afarensis, Meganthropus paleojavanus, Homo soloensis. Hasil kebudayaan, kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, alat serpih, dan yang terakhir alat dari tulang. Untuk soal yang kedua, jelaskan secara singkat. Sudah mas. Gantikan orang baik. Kurang insight nih Pak ya. Ya. Yang nomor 2. Silakan. Tadi banjir Pak ya Pak ya. Kok banjir? Saya sama yang mana ini? Yang nomor 2 mas. Nomor 2. Iya. Oke. Ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Kok bisa sih mas? Oh iya. Sambil menyelam minum badri. Bukan. Silakan baca mas.
Oh, pakai kursi Mas? Duduk apa belum? Oh duduk ya Bapak. Oke. Capek. Biar Bapak yang berdiri. Iya. Padahal duduk deh kok capek Nah, gitu. saya mau menjelaskan Saya bentar. Absen berapa lu? absen 19. Oke. Oke. Bongkok ya, Lek. Nomor 2 ya Pak ya. Iya. Jelaskan secara singkat terkait corak kehidupan manusia pendukung dan hasil kebudayaan pada Mesolitikum atau batu. Mesolitikum. Nah, Mesolitikum batu Madya. Ya. Corak kehidupan Pak. Hmm. Masih mencari makanan dengan cara berburu dan menangkap ikan atau food gathering. Namun sudah mulai mengenal bercocok tanam. Masa Mesolitikum atau food gathering Ya. dikenal dengan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Benar ya? Benar. Silakan. Teruskan bacanya. Kemudian mulai hidup di gua dan pinggir pantai, Pak. Hidup menetap di gua disebut Abris Soch Roach. Mantap sekali. Di pinggir pantai banyak ditemukan sampah dapur yang menumpuk yang terdiri dari kulit kerang dan siput dan dikenal dengan nama kojo. Kejoken. Ini kojo. Kejoken. Oh iya. Kejoken. Kejoken Modinger. Modinger. Penelitian tentang kejoken Modinger Iya. dilakukan oleh Dr. Van Steenskalever Oh iya. tahun 1925 Oke. di mana? panjang pantai timur Pulau Sumatera. Oke, lanjut. Pada masa Mesolitikum ini telah dikenal kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan batu penggiling beserta landasan yang digunakan untuk menghaluskan cat warna. Cat merah ini diperkirakan mempunyai hubungan dengan kepercayaan dan ilmu sihir, Pak. Benar sekali. Seperti Harry Potter, Pak. Seperti Harry Potter, Pak. Bukan. Harry Potter, Harry Bukan. Potter. Iya benar sih. Iya. Manusia pendukung, Pak ya? Iya. Bahwa melanosoid. Melanosoid. Oh iya, melanosoid, Pak. Sobrotnya ya. Ada suku Atko. Atko dari Filipina, Pak. Suku Semang dari Malaysia. Suku Aborigin dari Australia. Australia. Hasil Inggrisnya sangat baik sekali, Mas. Kita kan ya, diulang lagi. Iya. Suku Aborigin Iya. dari Australia. Oke. Sudah, lanjut. Hasil kebudayaan. Kapak Gindam Sumatera, Mhm. kapak pendek, Ya. landasan atau pipisan, Mhm. alu dan lesung, Mhm. alat dari batu dan gula. Oke Pak, Sudah. Silakan duduk. duduk Pak. Mhm. Di mana Pak? Di sana. Sini kita duduk. Iya, di sana. Oh, di sana. Pamitan dulu. Oh, iya. Pamitan dulu. Bagaimana? Presentasi sudah. Sekian presentasi dari saya. Ya. Saya ucapkan. Ya. Saya ucapkan. Mhm. Oh, iya. Saya ucapkan ya Pak. Oh, iya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas salah tutur kata saya. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1 ya. Mhm. Silakan duduk. Baik, Tepuk tangan. tepuk tangan. Silakan. Dua. Ikut duduk juga. Enggak jadi. Oh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang KPD dari Sejarah Indonesia Jalan Batu kelompok 2 dengan anggota saya Fariza Sadida Huda dan Rifki Alparel. Untuk nomor 1, jelaskan secara singkat terkait corak kehidupan manusia pendukung dan hasil kebudayaan pada masa Neolitikum atau zaman Batu Muda. Untuk yang pertama, sudah hidup menetap dan bercocok tanam, sehingga zaman ini sering dikenal dengan sebutan zaman revolusi kehidupan, dari food gathering atau masa berburu dengan mengumpulkan makanan menjadi food producing, mampu mengolah makanan. Untuk yang kedua, sudah membuat rumah-rumah sederhana di dekat sumber air yang biasanya rumah tersebut berbentuk bulat-bulatan dengan atap yang terbuat dari dedaunan. Untuk yang ketiga, yaitu sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa yang digunakan pada masa ini adalah bahasa Melayu Polinesia yang merupakan rumpun bahasa Austronesia. Baik, untuk manusia pendukungnya, yang pertama ada Proto-Melayu pada 2000 sebelum Masehi yang merupakan nenek moyang dari
suku bangsa Nias, Toraja, Sasak, dan Batak. Kemudian Indonesia Timur ada Papua, ada Papua Melanosoid, kemudian ada Kapak persegi, kapak lonjong, kapak baru, gerabah, kulit jasa atau manik-manik, dan alat memukul dari kayu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, nah kumpulkan LKPD-nya. 100 nih Pak. Iya, guys. 100 buat Anda. Minus 50. Oke. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Kalian sudah cukup bisa memahami LKPD yang Bapak bagikan tadi. Kalian sudah cukup bisa menganalisis bagaimana jawaban yang tepat dan benar dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD Bapak tersebut. Menganalisa gambar juga Pak. Ya, seperti itu. Menganalisa gambar tersebut juga. Nah, sekarang Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran oleh ketua kelas. Ya, baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa untuk pertanyaan masing-masing, berdoa bersilakan. Doa selesai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.